Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Andriani Sucia Rahmani sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Cucu Cahyati sebagai pemateri kedua dan juga Dante Rahdian Maulana sebagai pemateri ketiga. Kami di sini akan membahas tentang kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme guru. Untuk itu, kami harapkan kepada teman-teman agar menyiapkan catatannya. Dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan mengisi kolom komentar. Baik, yang pertama kami akan membahas tentang pengertian dari kompetensi guru. Kompetensi sendiri secara umum berarti kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu. Sementara dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan menurut Rustiah, kompetensi adalah suatu tugas memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kemudian yang selanjutnya kami akan membahas tentang 4 standar kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kemudian yang kedua, subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Selanjutnya, subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian, subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial sebagai berikut, yaitu memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang terakhir, subkompetensi kepribadian yang akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator esensial bertindak sesuai norma religius atau norma agama, dan memiliki perilaku yang diteladani. Untuk standar kompetensi guru yang kedua adalah kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis adalah kompetensi atau kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi tersebut diantaranya memahami landasan pendidikan, mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, juga kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan konseling. Dan yang terakhir, kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja sebagai pendidik. Dan untuk standar kompetensi guru yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dalam kompetensi profesional memiliki dua
subkompetensi, yaitu yang pertama, subkompetensi menguasai keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memiliki indikator esensial sebagai berikut: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Selanjutnya, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian subkompetensi yang kedua yaitu subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator esensial, memiliki langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Standar kompetensi guru yang keempat atau yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut, yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, kemudian mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang selanjutnya yaitu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Perlu dijelaskan bahwa sebenarnya keempat kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal ini mengacu pada pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompeten memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, kemudian penguasaan bidang studi baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, dan selanjutnya kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, serta yang terakhir kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cucu Cahyati. Kepada Cucu Cahyati dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu keterampilan seorang guru. Keterampilan dasar. Menurut Jainal Asril, keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Adapun keterampilan tersebut melekat pada prosesnya sebagai hasil dari proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Dan menurut Uzur Usman, keterampilan mengajar guru atau teaching skill dapat dilatih melalui micro-teaching yang harus dikuasai oleh praktikan atau calon guru sebelum melaksanakan praktik pengalaman lapangan di lembaga pendidikan. Dan keterampilan dasar tersebut dapat membekali guru atau calon guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga tepat sasaran dan mudah dimengerti oleh siswanya. Adapun beberapa komponen keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, diantaranya yaitu keterampilan bertanya atau questioning skill. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang, ataupun bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Dan dampak positif terhadap siswa dari questioning skill itu sendiri, diantaranya yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa dalam belajar, dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang dihadapi atau dibicarakan, dan juga dapat mengembangkan pola dan cara berpikir dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah segala bentuk respons, apakah itu verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik
terhadap siswa atau perbuatannya sebagai suatu bentuk dorongan ataupun koreksi. Dan itu menurut Uzair Usman. Oke, yang selanjutnya yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh berpartisipasi. Dan inti dari tujuan proses pembelajaran variasi adalah menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik. Oke, yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan atau explaining. Jadi ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang guru. Karena tentu saja seorang guru diharuskan menjelaskan materi kepada siswanya. Oke, jadi keterampilan menjelaskan adalah keterampilan dalam penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu menurut Jainal Asril. Dan kemudian, T. Gelarso mengungkapkan beberapa komponen yang harus diperhatikan sebelum melakukan penjelasan atau sebelum menjelaskan. Yang pertama yaitu merencanakan pesan yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu menggunakan contoh-contoh. Yang ketiga, memberikan penjelasan yang paling penting. Dalam hal ini berarti tidak bertele-tele. Terus yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang belum dipahami ataupun belum dimengerti. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sudirman, keterampilan membuka pelajaran adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi belajar mengajar untuk suatu pelajaran tertentu. Dan menutup pelajaran atau closure adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar, dan usaha menutup pelajaran itu dimaksudkan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa dan mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok. Dan ada beberapa hal atau komponen yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam keterampilannya membimbing diskusi kelompok. Di antaranya yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Selanjutnya yaitu memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas. Dan yang ketiga yaitu menganalisis pendapat peserta didik. Yang selanjutnya yaitu meluruskan alur berpikir peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi. Dan yang terakhir yaitu menutup diskusi, membuat rangkuman, dan menilai hasil diskusi. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dan beberapa prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas adalah yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Itu suasana yang menyenangkan. Jadi seorang guru harus bisa membuat suasana kelas yang menyenangkan yang di dalamnya terdiri dari diskusi dan interaksi antara siswa dengan siswa ataupun dengan guru. Yang kedua yaitu tantangan untuk meningkatkan gairah siswa dalam belajar. Dan ini sangat penting sekali di mana seorang guru tidak hanya menyampaikan materi akan tetapi harus mampu memberikan motivasi belajar sehingga siswa atau peserta didik dapat merasa semangat ataupun bergairah dalam belajar. Yang ketiga yaitu penekanan dalam hal-hal positif, dan yang terakhir yaitu penanaman kedisiplinan diri. Jadi seorang guru harus mampu memberikan contoh disiplin tepat waktu kepada peserta didik atau siswanya sehingga hal itu menjadi pengaruh yang baik atau pengaruh yang positif bagi peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Pengertian profesionalisme adalah mempunyai makna yaitu mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Ada juga 5 konsep profesionalisme, yaitu afiliasi komunitas atau community affiliation. Yang selanjutnya kebutuhan untuk mandiri, autonomy demand,
Yang selanjutnya, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, belief self-regulation. Ada juga dedikasi pada profesi atau dedication. Dan yang terakhir, kewajiban sosial atau juga social obligation. Lalu, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru antara lain adalah masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Lalu, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru. Dan yang terakhir adalah kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri, karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Dan juga ada indikasi seorang guru yang kompeten memiliki keterampilan dan profesionalisme. Di antara lain adalah mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Nomor 2, mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi. Nomor 3, menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual. Yang keempat, memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya. Yang kelima, terampil dalam membuat alat peraga, pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pelajaran yang dibinanya, serta penggunaannya dalam proses pembelajaran. Yang keenam, terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran. Yang ketujuh, terampil dalam melakukan interaksi dengan peserta didik. Yang kedelapan, memahami sifat dan karakteristik peserta didik. Nomor 9, terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan ataupun media belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar, sehingga suasana belajar kelas menjadi menarik dan menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya dari kelompok 1 yang telah menjelaskan materi dengan baik. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi tentang kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme guru. Dari apa yang telah kami paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penting sekali seorang guru untuk memiliki kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme. Guru adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri. Dan seorang guru tidak dapat dikatakan sebagai guru yang profesional jika tidak memenuhi 4 standar kompetensi guru dan juga indikasi-indikasinya yang telah kami paparkan tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.